warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Damita Karen. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas Airlangga. Untuk lebih jelasnya, saya merupakan mahasiswa jurusan Fisika dengan NIM 081911333039. Nah, untuk video kali ini ditujukan sebagai tugas dari salah satu mata kuliah, yaitu Fisika Komputasi. Dalam video ini, saya akan menjelaskan tentang peripheral yang ada di PC ataupun Android, dan juga saya akan membahas bahasa pemrograman yang sering digunakan untuk desktop maupun web-based. Selamat menikmati! Langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu peripheral di PC atau smartphone. Terdiri atas RAM, memori, dan prosesor, baik untuk PC maupun smartphone. Yang pertama ada RAM. RAM adalah suatu hardware di dalam komputer yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan data sementara dan berbagai instruksi program. Isi RAM dapat diakses secara acak atau tidak bergantung terhadap pengaturan tata letaknya. Data di dalam RAM dapat hilang ketika komputer dinonaktifkan atau daya listrik ke power supply dicabut dari perangkat. Kapasitas RAM di dalam suatu komputer sangat berpengaruh terhadap tingkat kecepatan proses data ataupun loading di komputer tersebut. Sehingga proses penyimpanan data, membuka data, dan menjalankan program akan semakin cepat bila RAM pada komputer tersebut memiliki nilai yang besar. Nah, fungsi dari RAM itu sendiri seperti yang sudah saya jelaskan, yaitu untuk membaca dan menyimpan data. Untuk lebih jelasnya, yang pertama yaitu untuk membaca data. Semua data dan informasi yang disimpan dalam hard disk dapat dibuka dengan lebih cepat karena peran dari RAM komputer. Bila dibandingkan dengan kecepatan loading membuka file atau program saat pertama kali diakses dengan file atau program yang telah dibuka sebelumnya, maka saat program telah dibuka terlebih dahulu, data dapat dibaca dan disimpan dalam RAM sementara, sehingga akan lebih cepat jika dibuka kembali ketika komputer belum di shutdown. Nah, yang kedua yaitu untuk penyimpanan sementara. RAM juga berfungsi sebagai penyimpanan data sementara saat program di dalam komputer sedang dijalankan. Jadi, ketika kita mengerjakan sesuatu, misalnya membuat makalah, maka komputer akan menyimpan data sementara. Namun, data tersebut harus disimpan secara permanen untuk mencegah terjadinya kerusakan atau kehilangan karena hal-hal yang tak terduga, misalnya listrik padam ataupun lonjakan arus listrik yang tidak stabil. Selanjutnya ada memori. Memori merupakan bagian dari komputer yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan informasi yang diatur dan dijaga sebaik-baiknya. Memori biasanya disebut juga dengan istilah computer storage, komputer memori, atau memori saja. Memori merupakan piranti komputer yang digunakan sebagai media penyimpanan data dan informasi saat menggunakan komputer. Memori merupakan bagian yang penting dalam komputer modern, dan letaknya berada di dalam CPU. Tanpa memori, komputer hanya berfungsi sebagai piranti pemroses sinyal saja. Contohnya adalah kalkulator atau media player. Kemampuan memori untuk menyimpan data, instruksi, dan informasilah yang membuat komputer dapat disebut sebagai komputer multifungsi. Memori terbagi menjadi dua, yaitu ada memori internal dan memori eksternal. Memori internal adalah memori yang terhubung langsung ke motherboard di komputer, sedangkan memori eksternal tidak terhubung secara langsung. Contoh dari memori internal adalah RAM yang sudah saya jelaskan tadi, dan juga ada ROM atau read-only memory. Jadi memori ini hanya bisa untuk dibaca saja. Kemudian untuk memori eksternal ada CD, DVD, dan juga flash disk yang biasa kita gunakan. Yang ketiga
ada prosesor. Prosesor adalah otak dari suatu komputer. Prosesor biasanya sering dikenal juga dengan nama CPU atau Central Processing Unit, yakni suatu chip yang berbentuk IC yang mengontrol keseluruhan sistem komputer, terutama dalam menjalankan instruksi, pengolahan, serta dipakai sebagai pusat atau otak dari kegiatan komputer dalam melakukan perhitungan dan menjalankan tugas input serta output. Cara kerja prosesor yaitu menerima umpan atau perintah masukan dari mouse, keyboard, atau alat penginput data lainnya yang terhubung ke komputer. Lalu diterjemahkan data-data tersebut untuk kemudian mengeluarkan outputnya ke hardware atau software yang terkait. Fungsi dari prosesor ada 3. Yang pertama yaitu sebagai control unit. Semua peralatan pada sistem komputer dikendalikan serta diatur oleh bagian ini. Perpindahan data dari memori utama akan diproses di bagian CPU. Kemudian akan dikirim kembali hasilnya ke memori utama. Setelah itu, layar monitor akan menampilkan hasil outputnya yang akan menyimpan data hasil olahan tersebut. Fungsi yang kedua yaitu sebagai aritmatik dan logika unit atau ALU. Perhitungan matematika atau aritmatika semuanya dijalankan melalui bagian ALU ini, tanpa terkecuali. Selain itu, jika program atau software yang sedang kita pakai terjadi masalah, maka akan muncul informasi peringatan kesalahan atau error warning yang tampil di monitor. Semua itu dilakukan di bagian ALU. Intinya, pada bagian ALU ini adalah bagian logika atau pengambilan keputusan. Nah, fungsi yang ketiga yaitu sebagai register. Register adalah tempat mengateri data-data yang akan diproses sebelum data tersebut masuk ke memori utama. Dan bagian ini merupakan media penyimpanan kecil tetapi memiliki akses kecepatan yang sangat tinggi. Untuk selanjutnya kita akan membahas tentang bahasa pemrograman, yaitu bedanya antara web-based dengan desktop. Untuk web-based sendiri merupakan suatu aplikasi berbasis web yang dapat beroperasi jika terhubung dengan jaringan atau koneksi internet. Contoh-contoh bahasa pemrograman yang digunakan dalam web-based yaitu ada Java, Octave, dan Android Studio. Java adalah bahasa pemrograman yang multi-platform dan multi-device. Sedangkan Octave adalah alat yang digunakan untuk melakukan komputasi numerik dengan matriks dan vektor dan juga perhitungan umum. Untuk Android Studio sendiri merupakan Integrated Development Environment atau IDE resmi untuk pengembangan aplikasi Android, selain sebagai editor kode dan fitur development intelijen yang handal. Kemudian untuk desktop, yaitu suatu aplikasi yang mampu beroperasi tanpa jaringan atau koneksi internet, tetapi perlu dilakukan penginstalan terlebih dahulu pada laptop atau komputer. Nah, contoh bahasa pemrograman yang digunakan dalam desktop yaitu ada Microsoft Office, Borland, dan Delphi. Microsoft Office merupakan software yang digunakan untuk mengolah, menyimpan, dan mengombinasikan data yang berbentuk dokumen. Seperti yang biasa kita gunakan, ada Microsoft Word, ada Microsoft Excel, dan lain-lainnya. Yang kedua ada Borland, yaitu program aplikasi database yang berbasis objek Pascal dari Borland. Sama halnya dengan Borland, Delphi juga menggunakan database yang berbasis objek Pascal. Delphi juga memberikan fasilitas pembuatan aplikasi visual seperti Visual Basic. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa di-share videonya. Semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.